Oh, ini sudah nih. Ini sampai rekam ini. Saya, Bang. Oh iya, oke Bang. Sip. Yes. Monggo Bu Seni dan Bang Tony. Halo Bang, suara saya bisa didengar Bang? Sekarang bisa, Bu. Nggak bisa, berarti pakai itunya. Berarti pakai ini, pakai speaker nggak bisa. Gini aja bisa ya? Oke, monggo. Aduh, suaranya Bang, kecil banget ya. Tadi suara kita jelas nggak, Bu? Suara jelas tapi kecil. Coba nanti Pak, ini saya. Sekarang dengeran Bang? Dengeran, Bu. Oke. Yuk, kita mulai ya. Loh, Bapak tadi kemana yang satu? Oh, pindah, nggak kelihatan. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Kita mulai ya teman-teman ya. Iya Mbak. Siap Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bunda Erni, yang saya banggakan Bapak Ibu, orang tua dari pasien yang ada di rumah singgah, dan teman-teman baik yang offline maupun yang online yang saat ini bergabung dalam rangka pengabdian masyarakat untuk belajar atau memberikan pelatihan atau memberikan penyuluhan tentang terapi spiritual zikir pada keluarga pasien anak dengan kanker. Baik, sebelum dimulai, ini kita berdoa dulu ya, biar nanti kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa di tempat, kami persilahkan berdoa untuk sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian perkenalan dulu aja Bapak Ibu, katanya kalau tidak kenal tidak sayang. Saya tadi sudah kenalan ya, saya Jenny, saya perawat yang biasanya di Kartika 2, namun karena kondisi saya harus belajar 2 tahun ini, mungkin Bapak Ibu jarang sekali bertemu dengan saya, tapi mungkin ada kembaran saya di Bangsal. Kalau saya di bus itu kadang-kadang ada keluarga pasien yang keliru saya sama ini. Beda. Kemudian yang di sini ada teman saya, Pak Tony namanya. Pak Tony ini sehari-hari beliau bekerja di puskesmas mana Bang? Oki, mana Bang? Di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan. Namun adik Pak Tony ini tinggal di Jogja di Giwangan. Jadi kalau tidak kuliah, beliau tinggalnya di Giwangan. Yang ini Mas siapa? Mas Ibrahim, temannya Mas Tony. Kemudian yang di Teams itu yang Petrus Kalika, panggilannya Bang Pin, itu teman saya dari NTT, beliau dinasnya di Puskesmas. Kemudian ada Pak Warsono. Pak Warsono itu beliau perawat di Rumah Sakit Otak Nasional Jakarta. Kemudian yang pojokan itu Pak Rahmat Agung, beliau juga perawat di Rumah Sakit mana Bang? Rumah Sakit Umum Belitung Timur. Nah, Belitung Timur, jauh. Jauh. Yang tengah Kak Marlinda, beliau juga di Puskesmas. Puskesmasnya di NTT juga ya Kak Tri ya. Beliau panggilannya Kak Tri. Terus Bang Tony yang ini tadi, terus di bawah ada Kak Mira. Kak Mira beliau juga perawat di Puskesmas, dan yang terakhir ada Kak Paula. Kak Paula beliau juga perawat di Puskesmas. Jadi kami semua memang perawat, tapi dari seluruh Indonesia berkumpul di Semarang. Ceritanya begitu. Saat ini berkumpul di laptop. Nah, Bapak Ibu, saya kira perkenalannya cukup. Teman-teman di sini nggak nampak ya? Caranya piye gimana ketok? Jadi di sini ini ada beberapa orang tua dari pasien kami ya, pasien saya yang di
ini anak-anak ini dengan kebanyakan dengan ALL, leukemi. Bang, ini mau matiin background gimana ya Bang, biar nampak, mau tak tampakkan ke sana. Di titik 3 itu Mbak Zen. Titik 3 sudah, ini cuma ada apply background effect. Ah ya, klik kembali itu terus pilih yang tentang yang tidak pakai itu, tentang yang tidak pakai background. Atau itu kan pakai Bang Tony ya Bang. Bang Tony dihadapkan ke sana aja biar kelihatan ini pesertanya. Gelap ya? Gelap tapi tampak enggak ya? Oh karena pintu kali ya? Tutup aja bisa kok, Mas. Ya, bisa. Nah, terus pintunya tutup aja atau bisa nggak? Silau. Itu anu holding gate, Bu. Oh, holding gate ya, susah ya. Oh, Mbak Sat, ada yang baru datang. Ya. Kelihatan walaupun silau nggak apa-apa ya. Ya, Mbak Sen. Baik, Bapak Ibu, jadi sudah perkenalan ya tadi. Bapak Ibu juga sudah saya kenalkan dengan teman-teman. Jadi tadi sedikit saya sudah cerita di depan kenapa saya memilih Bapak Ibu pada terapi dzikir kali ini. Jadi nanti harapan saya terapi dzikir ini kita tidak berharap, tidak berharap sesuatu yang buruk terjadi, namun kegelisahan, hati tidak tentram itu muncul tidak hanya ketika kita misalnya ketika putra-putra dalam kondisi kritis dan lain sebagainya. Monggo Bu. Ini siapa? Madiun. Oh, mau coba kontrol. Siapa namanya? Oh, Iqbal. Alan juga. Minggu berapa? Oh, sudah maintenance. Oh, berarti sempat ketemu saya. Oh, biasanya mana di mana? Biasa lah. Terasa bisa. Oh, ngerti ya? Iya. Tidak ngerti salah mau nggak tahu orang medun. Nggak apa. Nggak apa-apa Bu. Lanjut ya. Nanti perkenalannya lanjut belakang nggak apa-apa. Tadi sudah perkenalan. Kita lanjut. Jadi perso dulu saya rawat di Astana 2. Kalau pernah ketemu, ya, cuma saya sudah 2 tahun tidak kerja. Oh, soalnya pinter-pinter bodoh terus ke sekolah. Jadi ini saya dengan teman-teman. Baru kemarin Juni Bu. Oh, dan di Astana 2. J Astana 1 harusnya tapi punyanya Penuh. Oh, hanya yang naik turun. Tidak apa-apa, sama aja. Yang penting dapat pengobatan sehat, gitu ya, sama aja. Terus ini Bu, kita akan belajar terapi dzikir biar kita tahu bahwa terapi dzikir ini tidak hanya kalau kita tahunya kan terapi dzikir itu hanya kita lakukan setelah sholat gitu ya. Namun di sini kita akan belajar bersama-sama bahwa terapi dzikir ini bisa kita praktekkan ketika kondisi kita gundah gulana, kita galau, kita tidak kok rasanya pengen nesu, rasanya pengen emosi, wah kemo obat ora ono alasannya pengen gitu ya. Anakku dulu kemo jadi ora kemo seperti itu. Nah, ini Bu, obatnya kosong ngapain? Nah, itu sudah cerita dari zaman dulu. Sejak saya masih gadis, kayak saya anaknya loro. Obat wajib gimana? Nah, seperti itu. Nah, pokoknya kita tetap ikhtiar, tetap berdoa, karena namanya ya bikin obat juga manusia, jadi semuanya itu memang ada kurang dan lebihnya seperti itu. Jadi kita harap maklum, insya Allah pengalaman saya kalau kita itu legowo, kita ikhlas, semuanya lancar. Ini pengalaman kami ya. Jadi banyak sekali pasien-pasien kami itu yang kami bukan apa-apa, cuma kami lihat kayak legowo banget, ikhlas, nerimo, pasrah gitu ya. Insya Allah lancar sampai selesai. Itu ada yang ya kalau ada pernah dengar cerita putranya burung yang jadi dokter ya Mbak Sati ya. Kalau pernah dengar itu juga zaman kecilnya leukemi, sekarang jadi dokter. Banyak yang sukses Bu, banyak yang sukses. Terus si Akila retinoblastom, ibunya kan masih sering kontak saya, rumahnya Gunung gitu. Sekarang sudah SMP. Saya dari bayi 2 tahun.
Kemudian itu juga dulu Sehat ya? sekarang 8 tahun. Nela aku nggak ngerti kabarnya. Aki langsung so ibu kontak saya. Baik Bapak Ibu, biar tidak lama-lama karena nanti keburu ada yang pulang ya. Jadi langsung saja kita akan mendengarkan teman saya akan menyampaikan terapi dikir itu bagaimana dan apa, seperti apa. Lanjut saja, monggo teman-teman, waktunya saya persilahkan. Baik, Bu Zeni, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak, Ibu, adik-adik yang kami hormati, puji syukur, Alhamdulillah, siang ini saya tentunya dan teman-teman dari keperawatan Undip bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu serta adik-adik. Tentunya sangat menjadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan bagi kami bisa langsung bertatap muka dengan Bapak dan Ibu serta adik-adik di Yogyakarta gitu ya. Walaupun tidak langsung ketemu tapi kita bisa melihat wajah Bapak dan Ibu serta adik-adik. Baik, masuk ke dalam topik kita pada siang hari ini. Jadi kita akan sedikit berbagi atau belajar bareng begitu ya. Saya menyadari bahwa saya bukan ahli agama begitu Bapak Ibu. Saya juga sedang belajar agama sama seperti teman-teman yang lain. Tentunya banyak kekurangan dalam penyampaian. Nanti kalau misal ada yang tidak sesuai, nanti kita tolong ya. Banyak putus-putus ya? Bang Ona banyak putus-putus, Bang. Banyak putus-putus, Bu. Iya. Bentar. Kalau di tempat yang lain putus-putus apa lancar suara saya? Sekarang lancar, Bang. Oh, lancar. Tadi sama Pak. Ya, Sendat pengaruh suara. HP berarti ya, dekat dengan laptop ya. Saya matikan HP saya. Saya jauhkan. Sekarang lancar ya, Bu ya? Lancar. Langsung ke PPT aja, Pak. Ditampakkan layar yang ada PPT-nya. Ini sudah ada PPT-nya layar saya belum Di nampak. saya sudah, kok Bang Tony belum ya? Belum. Di saya sudah ya, Bang? Oh, gini. Mana? Atau saya ulang? Nah, nggak usah. Kayaknya ini tampilannya Bang Ono. Klik galeri besar itu diklik aja coba. Saya sudah. Baik, sekarang sudah nampak ya di layar. Iya, Mas, sudah. Mas. Baik Bapak Ibu serta adik-adik, kadang kita melihat sakit itu hanya dari satu sisi, bahwa sakit itu yang berhubungan hanya dengan fisik, begitu ya Bapak Ibu ya. Namun di sisi lain ternyata dari sakit itu ada banyak sekali hal-hal yang mengikuti dari sakit tersebut. Nah, sakit kita gambarkan itu di tengah-tengah, Bapak Ibu, adik-adik. Nah, sakit itu disebabkan itu kalau kita tahu itu dari yang pertama itu kalau kita lihat dari sakit itu adalah ujian dari Allah, sekaligus cobaan, sekaligus juga teguran. Mungkin saja selama kita hidup ada hal-hal yang kurang sesuai di mata Allah, mungkin Allah memberikan. Jika dari sisi negatifnya, banyak yang orang yang menganggap bahwa sakit itu merupakan siksaan dari Allah. Tapi itu dari sisi negatifnya. Kalau kita dari sisi positifnya, ini adalah ujian. Sakit itu adalah ujian supaya kita, karena kita itu Allah anggap itu kita itu kuat, begitu Bapak Ibu. Allah itu tidak akan menguji seorang hambanya melebihi dari kekuatan hamba itu sendiri. Kita, Bapak dan Ibu saat ini diuji adik yang manis ini,
ini sakit, berarti Allah memang saat ini sedang menguji Bapak dan Ibu semuanya. Dan Allah tahu bahwa Bapak itu kuat. Nah, kemudian bagi orang sakit atau keluarganya ada suatu kewajiban yang harus dilakukan. Ketika kita sakit, menjumpai keluarga kita sakit, itu tidak boleh hanya berserah diri, berpasrah itu nggak boleh. Tetap harus ada, yang pertama itu ada usaha dengan cara berobat kepada ahlinya. Nomor 1 ini Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu saat ini lakukan, apa yang Bapak Ibu saat ini jalankan, itu sudah sangat sesuai dengan yang diajarkan agama Islam, itu berobat pada ahlinya. Kemudian kedua, yang ketiga kita selalu mengingat Allah dan selalu berdoa memohon kepada Allah agar sakit ini membawa keberkahan bagi kita, agar sakit ini bisa segera dijauhkan dari tubuh kita, atau agar kita kuat menghadapi sakit ini. Kemudian yang ketiga, tetap sholat. Jangan lupa, kita sakit, kita gundah gulana, kita perih, sedih, itu jangan lupa untuk tetap sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat itu merupakan prioritas umat muslim. Sholat bagi orang sakit itu diberikan beberapa kemudahan gitu ya, atau rukhsah Bapak Ibu. Boleh sambil pingsan, boleh sambil dengan duduk. Yang penting jangan lupa niatkan, kita tidak boleh meninggalkan kewajiban ini. Kemudian wudhunya bisa diganti dengan tayamum. Nah, yang terakhir, kewajiban orang sakit adalah bertawakal. Setelah kita usaha, berbagai macam cara kita lakukan, yang terakhir jangan lupa kita serahkan usaha itu kepada Allah. Allah lah yang akan memberikan nilai, akan memberikan hasil. Oh, usahanya sudah sesuai. Nanti kita yang akan menerima nilai dari Allah tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini kewajiban saudara muslim. Apabila ada tetangga kita atau saudara kita yang sakit, yang pertama itu jangan lupa menjenguk. Menjenguk sekaligus mendoakan bahwa doa orang yang menjenguk pasien sedang sakit itu akan dijaga. Kemudian untuk pasien-pasien yang sudah, mohon maaf ini ya Bapak Ibu, yang sudah sangat jelek, sudah ibaratnya kata dokter pasien lama lagi begitu bahasa kasarnya. Nah, kewajiban kita sebagai kita adalah dengan cara menuntun sakaratul maut. Gitu. Ucapkan kalimat yang pendek aja. Jika mungkin, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bahwa kita meyakini dengan sepenuhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Barang siapa yang selama hidupnya pernah satu kali ataupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan setulus hati, insya Allah Allah akan berikan surga di akhirat. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya, yaitu predikat atau ganjaran bagi orang sakit. Sosial yang akan kita, saudara kita yang sakit ini. Ternyata di balik sakit itu ada ganjaran. Yang pertama adalah mendapat rahmat. Nah, rahmat itu yang kita setiap hari doa dalam doa sampaikan dalam doa ya, semoga Allah rahmat kepada kami, memberikan keberkahan kepada kami sehingga hidup kami itu bisa bahagia dunia dan akhirat. Ini rahmat.
Nya adalah hanya dijabah atau diterima. Nah, ini bagi Bapak Ibu, adik-adik yang berdoa, jangan lupa untuk selalu berdoa, meminta kesembuhan, minta keberkahan dalam hidupnya, karena Allah sudah berjanji doanya orang yang sakit insya Allah akan diterima. Kemudian yang terakhir ini, amalnya itu akan tetap dicatat. Nah, di sini artinya selama sehat si anak atau si bapak atau ibu, misalnya setiap hari itu rajin ke masjid, misalnya seperti itu ya, sholatnya selalu di masjid, berjamaah, melakukan hal-hal yang baik. Nah, ketika bapak ibu itu sedang sakit, otomatis kegiatan ibadah di masjid tidak dapat dilakukan. Tetapi amal yang kebiasaan yang bapak ibu lakukan setiap hari itu, meskipun tidak dilakukan sekarang dalam kondisi sakit, itu akan tetap dicatat sebagai amal kebaikannya bapak ibu dan adik-adik semuanya. Luar biasa ya. Kita sedang sakit, tapi karena kebiasaan kita pergi ke masjid, kita saat ini tidak bisa ke masjid, Allah tetap catat kita pergi sholat di masjid. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam topik zikir, Bapak Ibu. Zikir ini adalah upaya kita untuk nikmat-nikmat yang berzikir ini meliputi pengertiannya yaitu menyebut lafal-lafal zikir. Lafal-lafal zikir sudah kita pahami bersama ya Bapak Ibu, ada kalimat takbir, tahmid, tasbih, begitu ya. Dan mengingat Allah dalam setiap waktu. Jadi dalam setiap waktu kita itu sebetulnya jangan sampai pernah kita lupakan bahwa Allah itu ada di samping kita, di atas kita, bahwa apa yang kita lakukan itu sedang dicatat sama Allah. Jadi dengan zikir ini mengingatkan kita bahwa kita itu sedang diperhatikan sama Allah. Nah, selanjutnya takut dan berharap hanya kepadanya. Jadi dengan dicatatnya itu perbuatan kita itu, kan kita itu takut kalau kita akan melakukan salah, takut kalau kita akan berbuat maksiat, takut kalau kita akan meninggalkan perintah-perintahnya. Selanjutnya, merasa yakin bahwa diri manusia itu selalu berada di bawah kehendak Allah dan segala hal dan urusannya. Jadi maksudnya setiap sesuatu yang terjadi kepada kita, sesuatu yang terjadi kepada keluarga kita, anak kita, itu merupakan kehendaknya Allah sebetulnya. Allah itu ingin kita seperti itu, begitu loh. Jadi bukan semata-mata ini, wah kesalahan saya ini, saya tadi kok pergi ke sana gitu loh. Wah saya ke sana kok jadi seperti ini. Misal Bapak Ibu mau pergi ke sekolah gitu ya, mungkin ya adik-adik mau pergi ke sekolah, sampai ke sekolahan tiba-tiba terlambat, atau mau ke sekolahan itu di tengah jalan itu ban motornya meletus gitu ya, gembes gitu ya. Ya Allah ini kesalahan saya ini kok kenapa bisa gembes gitu kan. Nah, tidak tahu karena ternyata Allah itu biar kita kempes dulu, karena di depan itu seandainya Bapak Ibu dan motornya tidak kempes, ketika sampai di perempatan mungkin di sana akan ada kecelakaan. Nah, Bapak Ibu dilalahnya kebetulannya itu dan motornya sedang kempes gitu loh. Jadi yang seharusnya sudah sampai di perempatan sana, Ibu masih di dekat rumah gitu. Jadi itu merupakan suatu suatu kebetulan yang Allah tetapkan kepada kita. Oke, baik, selanjutnya. Nah, tujuannya dari terapi zikir itu apa sih? Yang pertama, zikir itu dapat
menundukkan dan membakar setan, Bapak Ibu. Jadi terapi zikir itu ibaratnya bagi kita itu adalah benteng. Benteng untuk melindungi diri kita dari gangguan setan, dari rasa malas. Rasa malas itu termasuk termasuk sesuatu yang bisa kita hilangkan, bisa kita minimalkan itu dengan cara berzikir, Bapak Ibu. Dua, dan kebutuhan dan depresi atau stres dan dapat mendatangkan ketenangan. Sebenarnya ini termasuk yang utama ya Bapak Ibu ya. Ketika kita menghadapi adik atau anak kita kesedihan tahan begitu ya kepada Bapak Ibu ya, dan hati Bapak Ibu ya. Cobalah kita untuk mungkin ada sesuatu yang lupa nih gitu kan. Apa nih? Ternyata ternyata saya belum berzikir hari ini gitu. Saya belum mengingat Allah hari ini. Ya udah kita sampaikan aja, iya ya. Alhamdulillah saya diberikan anak saya mungkin keluarganya ada yang sakit, dan ini yang terbaik dari Allah. Ini teguran dari Allah supaya kita lebih baik lagi, supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah. Insya Allah ketika kita menyadari itu, ketika kita mengingat itu gitu, insya Allah ketenangan itu akan hadir ke dalam diri kita begitu Bapak Ibu. Kemudian yang C atau yang ketiga, zikir itu dapat menghidupkan hati dan dapat menghapus dosa serta menyelamatkan manusia dari azab Allah. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa zikir itu ketika kita melakukannya itu hati kita itu akan menjadi tenang gitu loh. Kita akan seolah-olah ketika kita akan melakukan maksiat, ketika kita akan melakukan perbuatan dosa, kita tidak jadi. Karena di dalam hati kita itu sudah ada cahaya gitu loh, cahaya zikir. Karena kita itu melakukan zikir setiap saat gitu Bapak Ibu. Nah, dan yang paling penting nikmatnya zikir itu dapat menyelamatkan kita dari azab Allah. Mungkin beberapa mujahidin kita itu bisa masuk surga itu bukan karena sholatnya, bukan karena ibadah hajinya, bukan karena zakatnya, sedekahnya, tapi mungkin sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dengan ikhlas. Contohnya apa? Contohnya zikir. Setiap sholat kita melakukan zikir. Setiap ada cobaan ujian kita zikir. Nah, itu menjadi salah satu penyebab kita untuk tidak diazab Allah dan bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Insya Allah. Amin. Selanjutnya. Nah, ini ada pengaruh zikir pada orang tua yang anaknya sedang sakit atau kepada orang yang sedang sakit dan kepada keluarganya ya. Yang pertama itu zikir dapat membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang, lebih rileks dalam menghadapi ujian sakitnya. Dia menurunkan rasa gelisah dan ketegangan pikiran atau stres. Kemudian bisa menjadi lebih bisa mengatur irama pernafasan kita, yang menjadi tenang gitu, legowo gitu ya. Kemudian menciptakan perasaan optimis dan berpikir positif dalam menghadapi kesembuhan, dalam menggapai kesembuhan. Gitu. Kemudian zikir dapat menunjukkan kepasrahan kita dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian zikir juga dapat meningkatkan keyakinan bahwa Allah pasti memberikan kepada kita. Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati dan saya sayangi, demikian sekilas tentang terapi zikir dan tentang sakit gitu Bapak Ibu. Bila ada kekurangan itu datangnya dari saya, bila ada kelebihan datangnya dari Allah
Subhanahu wa taala. Saya rasa saya cukupkan untuk dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk praktek pelaksanaan terapi zikir. Bagaimana cara pelaksanaannya nanti akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Ahmad Abdul Kurniawan. Baik, Bu Seni, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ono untuk pencerahannya sedikit tentang kita mereview kembali tentang zikir itu apa manfaatnya, kenapa kita harus melakukan zikir. Tadi sudah disampaikan Pak Warsono ya. Kemudian nanti kita akan belajar untuk terapi zikirnya. Mungkin ini yang pendek saja, yang mudah kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mempelajari zikir, ada banyak buku-buku zikir, banyak sekali ya sekarang yang bisa kita pelajari, namun yang akan kita praktekkan nanti adalah yang sederhana saja, ya. Karena kalau kondisi kita lagi kalut, lagi gelisah, gitu kan kita nggak mungkin baca doa panjang-panjang ya, kenanya saja yang sederhana, namun mengena di hati dan sampai ke Tuhan, seperti itu, ya. Langsung saja Pak Agung, monggo kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Zeni, kedengaran suara saya? Kedengaran Bang, lanjut. Ya, baiklah. Ini kita coba praktik terapi zikir ya, tapi bukan berarti saya mengajari. Ini kita sama-sama belajar. Saya juga bukan ahli agama, yang jadi perlu juga belajar tentang agama. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Mbak Zeni sama Mas Warsono, benar terapi zikir ini banyak manfaat bagi kita. Terutama bagi kita yang sedang sakit ya, atau yang sakit juga. Selain kita istilahnya menenangkan pikiran kita, istilahnya hati menjadi tenang, menurunkan gelisah, terus istilahnya kita menerima kondisi keadaan kita, karena memang pasrah semua penyakit itu datangnya dari Allah, dan segala penyembuhannya juga dari yang Allah juga yang menyembuhkan. Jadi dengan kita zikir ini, dengan kita tenang, otomatis kita bisa, selain tenang itu ya kita terhindar dari stres, hormon-hormon yang negatif itu tidak terjadi hormon negatif, hormon yang positif istilahnya kan. Jadi kita jadi lebih tenang. Jadi terapi zikir ini untuk pelaksanaannya ya, selain tadi kita tenang, juga kita bisa dilakukan kapan saja, di waktu kita senggang, sambil duduk, berdiri, baring-baring, atau baring-baring itu tiduran, bahasa saya baring-baring, tiduran. Pokoknya posisi yang enak sambil kita berzikir, sambil mengingat Allah, bahwa segala penyakit yang kita derita, yang kita terima itu insya Allah semua atas kehendaknya, dan semua pasti ada hikmah di balik semua yang cobaan yang diberikan. Jadi banyak sekali orang yang sakit itu istilahnya sampai frustasi ya, sampai istilahnya sampai mau mengakhiri diri, karena ya tadi ada salah satu godaan setan ya. Jadi dengan zikir kita tidak berpikir ke arah ke situ, cuman justru kadang-kadang ada juga yang luar biasa, orang yang sakit padahal subhanallah ya kondisinya lagi sakit, tapi dia mau membantu orang lain. Mungkin karena terapi zikir ini atau kesadarannya, hatinya tenang, jadi dia bisa memberikan manfaat walaupun dia lagi sakit. Nah, jadi untuk praktek terapi zikir ini akan saya jelaskan sedikit untuk yang telah kami temukan, kami pelajari. Tapi untuk Bapak Ibu yang sudah pernah pengalaman lebih baik ya, mungkin ada lebih banyak bacaannya, tapi itu kami cuman yang mudah aja, yang mudah dilafalkan sehari-hari. Pertama-tama ya sebelum zikir ya kita mencari ruangan yang enak, posisinya yang enak, posisi atau kondisi yang juga sedang nyaman gitu. Atau Bunda juga lagi zikir jadi nyaman juga sebenarnya. Terus boleh menggunakan tasbih, atau kalau tidak ada tasbih boleh menggunakan jari-jari tangan. Kalau saya ini kan jari tangan ada 5 nih. Di sini misal subhanallah, subhanallah, subhanallah ya dua kali ini kan 30, ditambah satu lagi 33, itu sudah bisa tanpa tasbih kita sudah bisa zikir. Terus
untuk awalnya ya pertama kalau bisa sebelum terapi zikir ya kita wudhu dulu. Nah, setelah wudhu kita cari posisi yang tenang, membaca bismillah. Setelah itu kita pejamkan mata sambil dalam hati menerima segala yang telah terjadi pada kita dengan ikhlas, terus bernapas secara alami. Kemudian setelah agak tenang baru kita baca. Yuk praktekkan sama-sama supaya kita sama-sama mendapatkan amal pahalanya ya. Kita subhanallah 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Ayo sama-sama subhanallah. Kita cari posisi yang enak ya, kita cari posisi yang nyaman, kita praktekkan terapi zikir ini, kita sama-sama ya. Ya, mejam. Pejam dengan ikhlas. Subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian baca tahmid, Alhamdulillah. hamdalah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allahu Akbar 33 kali lagi. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Setelah Allah Akbar kita istighfar 33 kali juga. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Setelah astagfirullah istighfar, kita mengucapkan salawat atas Nabi 7 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita baca 33 kali La ilaha illallah, 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 La illallah, La ilaha 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 illallah, La illallah, La ilaha 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 illallah. Setelah itu bacaan-bacaan zikir atau bisa juga ada ditambah satu bacaan namanya
bacaan tasbih penyesalan Nabi Yunus alaihissalam. Boleh juga ditambah ini untuk bacaannya nanti kalau udah tahu boleh dilafalkan, tapi kalau belum tahu bisa diminta nanti dengan Bu Zeni bacaannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dibaca 3 kali ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Yang artinya itu tiada Tuhan selain Allah, Maha Suci Engkau, sungguh aku dahulu termasuk orang-orang yang berbuat aniaya. Surat An-Anbiya ayat 87. Kemudian setelah baca kalimat tasbih dan mungkin itu saja bacaan-bacaan zikir ya. Alhamdulillah kita semua sudah melafalkannya, insya Allah dapat pahala dari membacanya. Tapi perlu diingat ini bisa dilakukan kapan saja, di waktu kita setiap kita gelisah, setiap detik, setiap menit ya, yang jelas tapi dapat pahala dan membuat kita jadi tenang, pasrah atas cobaan yang terima oleh Allah. Mungkin itu saja Denny, Pak Warsono yang bisa saya sampaikan kepada semua Bapak, Ibu-ibu dan adik-adik. Kalau ada salah dari saya mohon maaf karena kekurangan dari saya sendiri. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Zeni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Jadi cukup singkat ya Bapak Ibu. Jadi zikir yang biasanya sudah kita lakukan sehari-hari setelah sholat, ternyata itu bisa kita lakukan tidak hanya setelah sholat, namun mungkin pas kondisi adik habis LP atau habis BMP, kan adik masih di BIOS itu ya, kita tetap berharap kesehatan, kebaikan, sambil nunggu adik kita bantu zikir seperti itu. Kemudian zikir itu tidak hanya menenangkan hati kita, namun amal kita dicatat. Jadi ketika Bapak Ibu sekarang kondisinya istilahnya mendapat ujian gitu ya, putra-putra sakit yang pengobatannya lama gitu ya. Namun dengan Bapak Ibu membaca zikir, setidaknya ketika jenengan menghadapi cobaan, jenengan tetap bisa berbuat amal kebaikan, karena zikir yang jenengan ucapkan itu akan mendapat kebaikan dari Allah, insyaallah ya. Seperti itu. Dan tidak usah yang muluk-muluk. Kalau penjenengan nyun sewu bisa, aduh Mbak saya nggak pernah sholat, saya sholatnya pada Allah, seperti itu. Tidak apa-apa, yang penting niat penjenengan untuk ibadah adalah dulu, seperti itu. Terus zikir dilaksanakan yang sederhana, misalkan istighfar ya, astagfirullahaladzim, seperti mungkin Mbak Septi dan ibu-ibu sudah terbiasa gitu ya, ketika ada pasien yang kondisinya kritis, kita bantu orang tuanya. Mungkin ini tidak hanya akan bermanfaat untuk penjenengan atau putra jenengan, tapi ketika jenengan membantu saudara, tetangga, keluarga dan lain sebagainya akan bermanfaat gitu ya. Ketika kita ada teman atau tetangga yang baru kesusahan, kita bantu untuk zikir supaya supaya hatinya menjadi lebih tenang, tidak gelisah, tetap mendapatkan amal dari Allah SWT. Seperti itu. Kemudian mungkin ini nanti bisa Bapak Ibu praktekkan tidak hanya saat ini, namun nanti ketika di mana saja, ketika adik pengobatan, ketika jenengan kontrol, atau ketika di rumah, seperti itu ya. Mudah-mudahan tetap mendapat pahala dari Allah SWT. Seperti itu. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Mungkin sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jangan terkait obat kemo ya, terkait zikir. Obat kemo nanti saya. Kenapa? Oh, Bang Hendrik. Oh iya, tadi teman saya yang satu belum saya kenalkan ya, ada Pak Hendrik. Pak Hendrik, beliau juga perawat, putranya 3 di puskesmas ya Bang ya? Iya. Di puskesmas, tapi beliau seperti dokter karena semua ditangani sendiri. Di puskesmas, tapi puskesmasnya pelosok ya Bang ya? Oh, ya, di puskesmasnya di daerah.
di daerah. Seperti itu. Mungkin sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ya, cukup ya. Baik, nanti seandainya Nabong ya ada yang perlu ditanyakan bisa ke Mbak Septi atau ke Bunda atau bisa WA saya. Baik, mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, ada salah-salah kata kami dan teman-teman mohon maaf. Kemudian nanti ada sedikit souvenir nanti akan saya bagikan ya. Begitu teman-teman, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, atas partisipasi teman-teman yang di online dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kita berdoa agar tetap sehat selalu, jaga diri, jaga kesehatan. Terima kasih Ibu, Bapak. Sama-sama Bang. Terima kasih. Sama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, tentunya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Kita bisa foto dulu bareng, nanti baru tak bagikan souvenir ya. Foto di mana ya Mbak? Di depan banner aja. Oh ya, boleh ya di depan banner. Boleh di lift-kan dulu, boleh Pak saya tak foto bersama. Terus ya. Dulu oh ya di depan aja Bu, saya foto. Oh buku ya. Wah, foto ya Mbak. Yang kita foto bersama. Silakan muncul. Ini ya, diundangkan bermanfaat ya. Boleh hasilnya dapat tidak? Karisma ustadznya itu dapat. Kita foto dulu di depan ya. Nanti terus kesini lagi kita nanti di snack ya Bu. Enggak, saya malah yang ngerepotin. Tambahinmu malah senang Bun. Kalau kita balik Iya. Masih rekam Bang? Udah stop belum? End meeting aja Bang Ono. Lupa Bang, belum tak stop Bang.